cookies dengan fiber cream ini ternyata bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler 10,6%. Halo Fiber Cream Lovers, kembali lagi dengan kami Fiber Cream. Saya Zevanya, hari ini yang akan ngobrol-ngobrol seru banget terkait kesehatan dengan salah satu expertnya. Beliau adalah Biomolecular Nutrition Expert, yaitu Prof. Sunarti. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik Mbak Seva. Senang sekali bisa ketemu Mbak Seva. Senang sekali, Prof. Luar biasa. Oke, Prof. Sunarti kira-kira lagi sibuk apa nih, Prof, akhir-akhir ini? Ya, biasa Mbak, sebagai pengajar. Selain ngajar, kita juga melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Oke, luar biasa banget ya Fiber Cream Lovers. Jadi, Prof. Sunarti ini merupakan salah satu dosen di universitas terkemuka di Indonesia. Jadi beliau juga melakukan penelitian seperti itu ya, Prof ya? Oke, nah nih Prof, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, jadi beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca terkait berita-berita kesehatan yang lagi in nih, yang lagi populer banget, yaitu sindrom metabolik. Nah, jadi ternyata seperti yang dibaca di Kementerian Kesehatan, datanya adalah prevalensi sindrom metabolik di dunia itu antara 20-25%, Prof. Sedangkan di Indonesia sendiri, di negara kita, itu prevalensinya sekitar 23,34% dan itu lebih tinggi pada laki-lakinya. Nah, kalau misalnya nih Prof, kita lihat dari data tersebut, sebenarnya sindrom metabolik itu apa sih, Prof? Ya, jadi sindrom metabolik itu sebetulnya kumpulan gangguan metabolisme yang terkait dengan obesitas, dislipidemia, kemudian resistensi insulin, dan juga hipertensi. Nah, komponen dari sindrom metabolik ini menjadi faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler dan diabetes mellitus tipe 2. Jadi itu penyakit-penyakit tidak menular seperti itu ya, Prof? Iya, ya? Betul sekali, Mbak. Biasanya itu faktor resikonya apa ya, Prof? Ya, sebetulnya faktor resikonya itu lifestyle ya, jadi aktivitas fisik yang rendah, kemudian juga pola makan yang kurang seimbang. Artinya gini, pola makan kita itu harus memenuhi apa yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi selain ada karbohidrat, lipid, protein, mineral, ya, vitamin, juga saat ini banyak diteliti tentang manfaat serat. Dan ternyata serat ini sangat penting juga untuk kesehatan seru kita. Banget nih ya, Prof ya. Itu nanti coba kita diskusi lebih lanjut tuh. Sepertinya seru ya, Prof ya. Nah, kalau misalnya yang kita tahu itu kan biasanya anak-anak muda ataupun orang dewasa taunya sindrom metabolik itu adalah penyakit orang tua seperti itu ya, Prof ya. Jadi tuh kadang seringkali mengesampingkan terkait gejala-gejalanya. Nah, kalau menurut Prof Sunarti, kira-kira yang bisa kena sindrom metabolik ini itu rentang usia berapa sih, Prof? Jadi sindrom metabolik ini kan memang gangguan metabolisme ya, Mbak. Jadi tidak mengenal usia. Bahkan sekarang ini anak-anak aja sudah ada yang teridentifikasi mengalami resistensi insulin. Nah, ini kalau dibiarkan itu nanti bisa menjadi diabetes mellitus tipe 2. Ya, jadi tidak mengenal usia, ya, karena jadi sedari muda gitu ya. Iya, ya, karena terkait lifestyle juga gitu. Berarti apalagi sekarang lifestyle semakin muda, makannya kurang dijaga gitu ya. Makanya biasanya cuma nasi sama ayam, sama apa, dan fast food ya, itu nggak ada buahnya atau bahkan buah sayurnya juga nggak ada. Kurang banget ya, Prof ya. Iya, apalagi anak-anak muda sekarang dong, Prof, biasanya suka makannya kurang seimbang seperti itu ya. Betul. Nah, itu tadi penjelasan yang sangat menarik ya, Prof ya. Benar-benar penyakit yang berbahaya yang harus kita hindari, dan apalagi sekarang udah bisa terkena dari usia muda. Berarti ini harus lebih awareness nih, Fiber Cream Lovers, dari yang muda sampai yang tua ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau mengatasi sindrom metabolik itu sendiri, tadi kan dari pola makan dan lifestyle ya, Prof ya. Nah, ada nggak sih salah satu tips ataupun zat gizi yang bisa kita konsumsi yang baik untuk menangani sindrom metabolik ini atau mencegahnya? Jadi ya seperti tadi, Mbak, karena ini terkait gangguan metabolisme, jadi di sini kita harus mengkonsumsi sesuai kebutuhan kita, dan kebutuhan kita itu harus sesuai dengan aktivitas kita juga, tergantung juga umur kita ya. Jadi karbohidrat, lipid, protein, mineral, dan vitamin tadi juga sesuai. Kemudian ya, tidak lupa juga tadi saya bilang serat. Mungkin tadi Prof Sunarti juga
menyampaikan terkait serat penting untuk sindrom metabolik ya Prof ya. Nah kira-kira itu bagaimana sih Prof serat dalam bisa mencegah atau menghilangkan gejala-gejalanya sindrom metabolik? Oke, ya betul sekali Mbak. Serat ini sebetulnya tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan kita, tetapi ini sangat penting untuk menangani atau mencegah sindrom metabolik. Kenapa? Terutama untuk serat larut air ya. Kalau dia larut air itu dia mempunyai sifat osmotik aktif, artinya dia mudah menyerap air. Nah, karena kemampuan menyerap air ini membuat bolus atau kimus di lambung itu menjadi besar. Nah, ini akan menyebabkan pengosongan lambung itu menjadi lama, artinya orang akan merasa kenyang lebih lama. Ya kita tahu bahwa orang DM misalnya ya itu kan biasanya lapar terus. Ya, dengan ini juga bisa mengurangi rasa lapar pada penderita DM tipe 2 itu. Atau juga orang yang obesitas pengen menurunkan berat badan. Nah, kalau mengurangi makan kan mungkin juga nanti membantu ya membantu menurunkan berat badannya. Kemudian karena pengosongan lambung itu lama, otomatis makanan masuk ke usus halus itu juga lama, pencernaan lama. Nah ini juga bisa membantu orang DM kalau habis makan glukosa darah atau gula darahnya tidak meningkat secara tajam. Ya itu diantaranya seperti itu, sehingga serat ini juga bagus untuk yang mengalami resistensi insulin atau penderita DM tipe 2. Sisi lain, serat ini mudah menyerap air dan di situ dia ternyata juga bisa menjerat asam empedu yang berguna untuk emulsifikasi lemak makanan kita. Nah, kalau asam empedu itu dijerat oleh serat ini, dia tidak mudah direabsorpsi lagi oleh tubuh, sehingga asam empedu ini akan ikut kebuang bersama feses. Nah, karena reabsorpsi asam empedu ini sedikit, otomatis memicu hati kita untuk mensintesis asam empedu dari kolesterol yang diambil dari sirkulasi. Nah, atau di sini karena hepar atau hati kita itu memerlukan kolesterol, maka di situ HDL juga bisa membawa kolesterol dari perifer ke hepar seperti itu, sehingga di situ bisa memperbaiki profil lipid. Oleh karena itu banyak saran atau rekomendasi minimal kita mengkonsumsi serat 25 gram per hari. Masih ada lagi Mbak fungsinya. Ya. Bagaimana itu Prof? Jadi kalau serat itu nanti difermentasi oleh bakteri di dalam usus besar kita atau di dalam kolon, dia akan menghasilkan asam lemak rantai pendek, terutama butirat, propionat, dan asetat. Dan ternyata butirat ini menjadi sumber energi utama untuk sel-sel kolon kita atau untuk sel-sel usus besar kita. Nah, sehingga serat ini juga bisa dianjurkan untuk mencegah kanker kolon. Ya, sedangkan yang masuk ke dalam sirkulasi baik itu propionat, asetat atau butirat bisa sebagai sumber energi sel-sel kita. Jadi misalnya pada resistensi insulin, kan sebetulnya di dalam sirkulasi banyak glukosa. Tapi sel tidak bisa menggunakan glukosa itu karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Selnya lapar lah, sel ini bisa menggunakan asam lemak rantai pendek ini, asetat atau propionat sebagai sumber energi, sehingga hasil dari fermentasi serat ini juga bisa memperbaiki resistensi insulin atau DM tipe 2. Wah, luar biasa banget ya Prof ya terkait manfaat serat larut tadi, mulai dari diabetes, lalu untuk mencegah kanker kolon, lalu juga untuk mencegah peningkatan kolesterol seperti itu ya Prof ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Fabricom Lovers tadi juga sempat disampaikan bahwa Prof adalah seorang dosen, tentunya sibuk untuk meneliti seperti itu ya Prof ya. Nah, sekiranya nih Prof, ada nggak sih penelitian untuk mendukung teori-teori yang tadi Prof sampaikan terkait serat larut tadi? Jadi memang ada beberapa penelitian saya yang terkait dengan serat, diantaranya saya menggunakan fiber cream sebagai sumber serat ini. Seperti telah diteliti oleh salah satu teman kita ya, bahwa fiber cream ini pada hewan coba dapat memperbaiki profil lipid dan juga menurunkan glukosa darah. Nah, dari situ saya melanjutkan uji klinis dengan menggunakan fiber cream ini sebagai sumber serat. Saya buat suatu cookies, kemudian cookies ini kita berikan kepada subjek yang mengalami hiperlipidemia. Ya, alhamdulillah di situ ternyata tidak hanya perbaikan profil lipid yang terjadi, tetapi cookies dengan fiber cream ini ternyata bisa menurunkan
resiko penyakit kardiovaskuler 10,6%. Jadi cukup lumayan bagusnya, sehingga subjek yang ikut penelitian kami itu akhirnya sangat tertarik sekali untuk menggunakan fiber cream ini dalam kesehariannya. Oke, jadi dimasakkan bisa lebih mudah tambahin seratnya gitu ya, Prof? Iya, betul. Oke, jadi udah ada buktinya dari penelitian Prof Narti bahwa konsumsi serat, kalau di penelitiannya Prof Narti itu khususnya menggunakan fiber cream ya, seratnya ya Prof ya, itu bisa membantu untuk mencegah gejala-gejala diabetes mellitus, lalu tadi juga untuk mencegah resiko penyakit jantung ya Prof ya, dengan persentase yang juga cukup baik seperti itu. Wah, seru banget ya Prof pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Prof Narti. Terima kasih juga untuk Fiber Cream Lovers yang udah stay tune bareng kita. Nah, untuk next topiknya mau apa nih Fiber Cream Lovers? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan tetap stay tune di channel LNK untuk topik-topik yang lebih bagus lagi. Sampai jumpa!